Halo sahabat Selayun, berjumpa lagi dengan saya Selayun Channel. Apa kabar sahabat Selayun? Mudah-mudahan sahabat Selayun selalu diberikan kesehatan, kebugaran, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Hari ini kita akan coba melihat ada rapat Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional CSN 2025 yang membahas tentang SK CSN di 2024 kemarin. Nah, Panselnas kali ini Menpan RB dan PKN akan menindaklanjuti CSN 2024 atau pelamar CSN 2024 di mana kategori honorer ini dari rapat Panselnas itu akan otomatis diangkat di 2025 menjadi P3K penuh waktu, artinya SK tahap 1 dan CAT tahap 2 itu akan dikeluarkan 2025 ini. Kita akan melihat rapat Panselnas antara Kemenpan RB dan BKN. Sebelum kita lanjut ke video rapatnya, sahabat Selayun yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di-subscribe agar bisa atau mendapatkan berita-berita terupdate dari kami. Bagi yang sudah subscribe, silahkan di-share ke teman-temannya agar bermanfaat buat semua. Ibu Menteri Pan RB, Kepala BKN, serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang saya hormati, kami akan menyampaikan terlebih dahulu mekanisme rapat kerja pada hari ini. Setelah pengantar dari kami, dilanjutkan, ya mungkin saya tidak tahu nanti karena waktu rapat kerja pertama dulu Ibu Menteri dan Kepala BKN telah melakukan pemaparan, maka mungkin hari ini minta izin Bu Menteri, kami lebih banyak barangkali yang akan memberikan masukan dari hasil reses kami di daerah. Karena ini masa sidang 4 ini baru dimulai sejak 2 hari yang lalu. Ya, rapat akan diakhiri pukul 16.00. Tetapi jika dipandang perlu, rapat dapat diteruskan hingga waktu yang akan disepakati nanti. Apakah mekanisme ini dapat disepakati? Ibu Menteri, Kepala BKN, dan hadirin sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Menteri, Pak NRB, dan Kepala BKN beserta jajaran yang telah hadir dalam rapat kerja Komite 1 sebagai mitra utama DPD RI untuk membahas isu-isu terkait aparatur sipil negara termasuk penerimaan ASN tahun 2024. Pada kesempatan awal ini, walaupun Ibu Menteri sudah kedua kalinya ke sini, barangkali saya tetap akan memperkenalkan anggota Komite 1 yang hadir pada hari ini. Ya, yang paling sebelah sana yang paling senior di kami ini adalah Pak Ismet Abdullah, mantan Gubernur Kepulauan Riau. Di sebelah kanannya Ibu Anya Rina Kasmayanti dari Jawa Barat. Sebelah kanannya tadi udah ketemu Ibu Leni dari Bengkulu. Di belakangnya Pak Sarip, ya, Pak Sarip Bunga, mantan Bupati apa ini di Sulawesi, ya, Gorontalo. Kemudian di sebelah kanannya kirinya lagi Pak Sultan Hidayat dari Maluku Utara. Lagi ya. Sebelah kiri saya tadi sudah perkenalan Pak Bahar Buasan. Kemudian di sebelah ujung sana Pak Haji Sudirman Haji Uma dari Aceh. Kemudian Pak Teras Naran tentu sudah sangat kita kenal, mantan Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Tuanku Ibn Halil juga tadi sudah perkenalan dari NTB. Ya, mungkin itu sekedar perkenalan. Ibu Menteri dan Kepala BKN yang saya hormati, salah satu isu utama yang dihadapi dalam reformasi birokrasi adalah penyelesaian tenaga honorer dan pegawai non-ASN. Pemerintah telah menyiapkan strategi melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta optimalisasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Kebijakan ini diharapkan menciptakan pegawai profesional dan berkualitas, sejalan dengan efektivitas anggaran serta reformasi struktural birokrasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN, diperlukan percepatan penerbitan peraturan turunan dari Undang-Undang ASN. Dalam upaya penataan tenaga non-ASN, pemerintah telah menetapkan total 1.280.547 formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024 dengan alokasi tersebut terbesar untuk P3K sebanyak 1.031.524 formasi yang diambil dari www.menpan.go.id. Pendaftaran seleksi P3K 2024 dilakukan dalam 2 periode, tanggal 1 sampai 21 sampai 20 Oktober 2024 bagi pelamar prioritas, serta 17 November sampai 31 Desember bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan seperti kualitas pelayanan publik yang belum merata, penerapan sistem merit yang belum optimal, serta status tenaga honorer yang belum terselesaikan. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara Kementerian Pan RB dan Komite 1 DPD RI dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Satu dan seluruh anggota Komite 1 yang kami hormati. Dalam rapat kerja kita dan Kementerian Pan RB dan PLT Kepala BKN pada waktu itu,
telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya dapat disampaikan bahwa Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian Pan-RB mengangkat seluruh pegawai non-ASN atau nama lain yang bekerja di instansi pemerintah, diangkat semua 100% sebagai ASN tahun 2024 yang sesuai dengan database BKN RI dan Undang-Undang Nomor 21 Sipil Negara, dan mendorong Kementerian Pan-RB untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap menjadi 100% dan mengakomodir seluruh pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPN-PN sesuai formasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 lalu, Komite 1 telah menghasilkan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian disahkan menjadi produk pengawasan DPD RI pada sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Maret 2025 yang lalu. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tahun 2024 memberikan beberapa rekomendasi dari DPD RI sebagai berikut. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk mengatasi ketimpangan implementasi regulasi antara pusat dan daerah, terutama dalam aspek rekrutmen, promosi, dan distribusi pegawai. Yang kedua, mendesak pemerintah melakukan review terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024, dan mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi P3K secepatnya di tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tiga, mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan implementasi sistem merit dan penyelesaian isu-isu strategis dalam birokrasi. Yang keempat, meminta pemerintah untuk menjaga keseimbangan distribusi ASN di seluruh daerah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kelima, meminta pemerintah untuk meningkatkan budaya hukum birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN, disiplin kerja, inovasi dalam pelayanan publik, dan percepatan digitalisasi dan reformasi birokrasi. Yang keenam, meminta pemerintah meninjau kembali alokasi pendanaan belanja pegawai yang membatasi 30%, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembatasan belanja untuk pegawai. Jadi Ibu Menteri ini juga kemarin, di samping kami mendesak Ibu Menteri dan Kepala BKN untuk menyelesaikan masalah ini, ya juga terus terang secara diam-diam ada kepala daerah juga yang menghubungi kami. Ya, mengenai besarnya beban yang harus mereka ipa, dan kalau ini dipaksakan Pak, ini akan melebihi 30% belanja pegawai kami. Ya, jadi ini barangkali ya Ibu Menteri dan Kepala BKN serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang kami hormati. Perkembangan terbaru mengenai rekrutmen ASN dan P3K. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini dalam konferensi pers bersama Jakarta 17 Maret 2025 mengumumkan percepatan pengangkatan ASN dan P3K yang sebelumnya direncanakan tertunda hingga 2026. Ya, kami ucapkan terima kasih ini Bu. Dalam konferensi pers 19 Maret 2020, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sementara P3K pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak penundaan. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerimaan P3K 2024 akan menjadi kebijakan afirmasi terakhir. Ya, saya kira kita setuju ini. Dengan pengangkatan ASN ke depan dilakukan melalui rekrutmen normal berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis secara komprehensif. Keputusan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan sesuai rencana. Selain itu, isu mengenai keberadaan personil TNI dan Polri yang aktif dalam jabatan sipil telah menimbulkan perdebatan di ruang publik beberapa waktu terakhir ini. Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya potensi terganggunya profesionalisme birokrasi. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai regulasi dan implikasi kebijakan ini agar tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi saya kira suara-suara dari DPD ini pun juga banyak yang khawatir akan kembalinya situasi Orde Baru yang lalu. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang kami sampaikan sebelumnya, Komite 1 DPD RI memandang perlu melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk melihat sejauh mana pelaksanaan penataan tenaga honorer, pengangkatan penerimaan CNS CASN tahun 2024 dan keberadaan personil TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya mungkin tetap kami persilakan Ibu Menteri dulu untuk memberikan pengantar dan juga Bapak Kepala BKN sebelum saya persilakan teman-teman dari Komite 1 untuk menyampaikan hasil aspirasi mereka dari daerah. Saya persilakan Ibu Menteri. Ibu Menteri Pan-RB, Kepala BKN, serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang saya hormati. Kami akan menyampaikan terlebih dahulu mekanisme rapat kerja pada hari ini. Setelah pengantar dari kami, dilanjutkan, ya mungkin saya tidak tahu nanti karena waktu rapat kerja pertama dulu Ibu Menteri dan Kepala BKN telah melakukan pemaparan, maka mungkin hari ini minta izin Bu Menteri, kami lebih banyak barangkali yang akan memberikan masukan dari hasil reses kami di daerah. Karena ini masa sidang 4 ini baru dimulai 2 hari saja. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Dr. Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Komite 1 Pak Bahar, yang saya hormati juga para anggota Komite 1 DPD RI yang hadir saat ini, dan saya hari ini ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Sudan, Wakil Kepala BKN, dan saya mohon maaf Pak Pimpinan bahwa Pak Wamen kami hari ini kita berbagi tugas. Hari ini beliau sedang bertugas di Banjarmasin bersama Deputi Pelayanan Publik, namun seluruh eselon 1 dari Kementerian Pan-RB tentunya hadir, kami selalu hadir lengkap hari ini termasuk staf ahli dan staf khusus kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tentunya saya pada hari ini
Marilah kita mengucapkan syukur bahwa kita pada hari ini bisa bertemu kembali setelah pertemuan terakhir dan tentunya masih dalam suasana bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ini belum terlambat, masih bulan Syawal ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan, tentunya saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas dukungan yang tidak pernah berhenti dari Komite 1 DPD RI di dalam kami melaksanakan tugas untuk mentransformasikan birokrasi pemerintah, dan kami sudah mencatat tadi masukan-masukan dari hasil reses Bapak dan Ibu. Namun hari ini, pada siang hari ini, tentunya ketika kami mendapatkan surat undangan ini, ada banyak isu-isu strategis yang disampaikan untuk kami jawab, dan ini ada sekitar 11 dengan isu strategis lain, dan izinkanlah kami untuk menjawab secara sesuai dengan pengelompokannya, dan nanti yang detail untuk masalah penyelesaian CASN juga nanti akan disampaikan oleh Kepala BKN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada isu yang akan kami sampaikan hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami dengan outline. Pertama kali mungkin kami akan menyampaikan progres pelaksanaan dari reformasi birokrasi. Setelah itu kami juga akan menyampaikan beberapa isu strategis kaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menariknya, banyak sekali pertanyaan terutama dari publik kaitannya dengan masalah pembinaan ASN ke Ibu Kota Negara, dan tadi pimpinan juga menyampaikan mengenai pengisian jabatan oleh TNI dan Polri aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk progres pelaksanaan reformasi birokrasi yang juga dipertanyakan, izinkan saya menyampaikan laporan atau informasi bahwa dalam 10 tahun terakhir ini tren reformasi birokrasi menunjukkan arah yang positif baik pada kementerian dan lembaga maupun pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota. Jadi bisa dilihat dari tren dari paparan yang kami sampaikan. Dari grafik yang kami siapkan, ini terlihat di tahun 2014 sampai tahun 2023. Selamat datang Pak Mudi. Ya, izin saya melanjutkan Bapak. Ya. Jadi saya ulangi, mungkin sejak tahun 2014 sampai tahun 2023, capaian indeks reformasi birokrasi tentunya mengalami peningkatan. Kementerian dan lembaga mencatat angka tertinggi dengan skor 76,81 di tahun 2023 dan naik signifikan dari tahun 2014 dengan nilai 52,31. Sementara provinsi pun demikian, dari skor 69,71, dan pemerintah kabupaten kota meskipun baru mulai dievaluasi tahun 2015 tentunya juga mengalami tren yang cukup tinggi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan nilai reformasi birokrasi ini tentunya berhasil mencegah pemborosan APBN maupun APBD sekitar 121,9 triliun. Jadi dengan reformasi birokrasi ini, jadi saat ini telah terbentuk sebanyak 2.624 unit percontohan untuk pelayanan prima anti korupsi, dan sehingga program RB ini menjadi lebih terkonsolidasi dalam Sanas PK ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan saat ini juga kami telah membentuk sekitar lebih dari 100 mall pelayanan publik, atau tepatnya 175 mall pelayanan publik dan 600 MPP digital di daerah. Hal ini tentunya sebagai upaya bagaimana kita memperbaiki reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya, bagaimana dampak reformasi birokrasi tentunya terhadap peningkatan investasi. Reformasi birokrasi juga ternyata berhasil meningkatkan investasi melalui reformasi birokrasi tematik. Ini terlihat bahwa 73,6% dari total peningkatan investasi Indonesia berasal dari kontribusi pemerintah daerah. Jadi kontribusi pemerintah daerah itu cukup tinggi Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi di dalam reformasi birokrasi tematik. Sementara sisanya sebanyak 26,94% berasal dari daerah yang tidak berpartisipasi. Total terrealisasi investasi sepanjang Januari sampai Desember 2024 itu mencapai 1,7 kuadriliun berdasarkan data BPKPM tahun 2025. Nah, selain reformasi juga memiliki peran di dalam signifikan untuk investasi, ternyata reformasi birokrasi juga memiliki peran yang signifikan di dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Sebanyak 87% kabupaten kota yang menerapkan reformasi birokrasi tematik dengan nilai signifikan, rata-rata angka kemiskinannya jauh lebih rendah. Jadi hanya sekitar daerahnya itu concern terhadap reformasi birokrasi tematik, ternyata dari mereka di daerahnya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 5,16%, bahkan melampaui target nasional. Ini tentunya menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di daerah atau kaitannya dengan reformasi birokrasi tematik berkontribusi yang positif dalam menunjukkan kemiskinan secara lebih efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam satu dekade terakhir kami juga ingin menyampaikan ada sebanyak 15.558 unit kerja yang diusulkan sebagai tim penilaian nasional yang menjadi unit kerja BBM dan BBBK, atau sebanyak 2.302 unit diantaranya tentunya berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi, dan 322 berhasil meraih predikat WBB atau wilayah bersih dan melayani. Unit kerja tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Sebanyak 286 instansi pemerintah itu juga ikut serta berpartisipasi di dalam zona integritas, dan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 42,29% dari tahun sebelumnya. Nah, jika dibandingkan progres reformasi birokrasi antar wilayah di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat dari paparan yang kami sampaikan. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan memiliki catatan yang beragam dengan beberapa provinsi yang telah menerapkan atau menunjukkan progres positif gitu ya, ditandai dengan banyaknya kabupaten kota yang memperoleh indeks RB minimal baik. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat dari ditunjukkan, jadi kalau kuning itu berarti indeksnya itu minimal baik. Jadi Sumatera, Kalimantan, Batu sudah banyak. Bahkan di Jawa tuh hampir seluruhnya dia mempunyai nilai reformasi birokrasi baik. Namun demikian, untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, ini masih terdapat kecenderungan hasil yang lebih rendah dibanding bisa menjadi perhatian Bapak dan Ibu yang memang belum mencapai indeks RB minimal baik. Karena tadi saya sampaikan, ternyata kalau daerahnya concern terhadap reformasi birokrasi ternyata bisa meningkatkan investasi dan penurunan kemiskinan. Sehingga dengan adanya variasi ini,
Dibutuhkan tentunya sekali lagi komitmen dari kepala daerah, tentunya dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami berharap Bapak Ibu bisa mendorong Pemda untuk mendorong keterlibatan seluruh jajaran Pemda untuk memilih kegiatan yang menyasar kepada akar masalah. Jadi dan fokus perubahan nyata, jadi bukan sekedar nilai. Jadi kadang-kadang mereka mengejar nilai, tapi kita juga akan menilai bagaimana dia itu menyasar akar masalah supaya perubahan-perubahan di daerah itu betul-betul nyata gitu. Nah, sementara ini juga Kemendagri seperti yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui, berperan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, memastikan inovasi daerah yang berdampak langsung. Jadi kami dengan Kementerian Dalam Negeri sekarang bahu-membahu untuk memastikan daerah itu betul-betul melaksanakan kertas tapi betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan ini tentunya kami juga izin sekalian juga kami melaporkan dan menyiapkan grand design reformasi birokrasi yang saat ini menunggu ditandatangani Bapak Presiden. Jadi pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan tentunya akan tetap kami fokuskan kepada reformasi birokrasi yang bersifat tematik. Jadi karena dengan bersifat reformasi birokrasi tematik itu ternyata tadi lebih cepat untuk mendorong tema-tema kantung-kantung persoalan yang ada di dalam birokrasi pemerintah. Seperti yang Bapak lihat di dalam paparan, Bapak Ibu lihat ini kita untuk 5 tahun ke depan kami ada 5 reformasi birokrasi tematik yang tetap akan kami usung, dari mulai penanggulangan kemiskinan sampai bagaimana percepatan proses aktual presiden yang seluruhnya akan ditopang oleh pelaksanaan RB di bidang transformasi digital pemerintah. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Presiden selalu menekankan untuk selalu bersinergi, berkolaborasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu juga kami sekarang sudah mempersiapkan yang sebelumnya hanya fokus kepada instansi pemerintah, sekarang kami fokuskan kepada dukungan bagaimana jadi untuk membangun ownership bersama di dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional. Dan ini kita berharap ada keselarasan dan keterpaduan kinerja antar pemerintah daerah, bahkan di dalam pemerintah daerah supaya tidak terjadi silo-silo di dalam program-program pemerintah. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan beranjak ke isu yang kedua yang juga ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, pertama yaitu kaitannya dengan masalah manajemen ASN. Tadi juga disampaikan oleh pimpinan bahwa untuk manajemen ASN tadi seperti sudah kami sampaikan bahwa pengadaan ASN ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu juga dilaksanakan. Jadi CASN seleksi ini memang didasarkan pada undang-undang termasuk seluruh aturan-aturan teknis dari mulai PP sampai kami pun sudah mengeluarkan beberapa peraturan Kementerian Pan-RB untuk memastikan bahwa pengadaan ASN tahun 2024. Kebutuhan ASN tahun 2024 juga sudah disampaikan dan juga pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, total kebutuhan CASN itu ada sebanyak 2,3 juta dan formasi CPNS tentunya dibuka untuk pelamar umum, fresh graduate, digital talent, diaspora dan put formasi khusus daerah yang tertinggal yang lulusannya berdasarkan nilai NAB dan peringkat terbaik. Nanti termasuk formasi P3K yang diperuntukkan bagi pelamar prioritas, termasuk dalamnya ex-THK2, non-ASN yang terdata di data BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan nanti mohon perkenan pimpinan nanti hasilnya akan disampaikan oleh Kepala BKN. Kami juga menyampaikan tadi dari pertemuan yang lalu memang kami diminta untuk tentunya menyelesaikan status kepegawaian non-ASN. Namun dengan dari paparan yang kami sampaikan, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah sangat konsisten sejak tahun 2025 untuk bisa melakukan atau membendung pengangkatan non-ASN dan kembali menata sistem kepegawaian secara nasional. Ini dimulai sejak tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sejak tahun 2005 kami sudah berusaha untuk memperbaiki sistem kepegawaian secara nasional semata-mata karena ingin memperbaiki kualitas birokrasi. Kemudian sejak PP 48 2005 dan sampai dengan hingga PP 49 2018, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan larangan pengangkatan pegawai non-ASN di luar mekanisme seleksi. Jadi sejak tahun 2025 sebenarnya sudah kita larang dan sudah ada PP-nya. Termasuk seleksi khusus bagi THK1, THK2 dan formasi P3K. Dan puncaknya itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan non-ASN tentunya sudah bisa diselesaikan di 2024. Oleh karena itu Kemenpan RB tentunya bersama-sama Komisi 2 DPR RI itu juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga non-ASN melalui jalur P3K, yaitu bahwa tadi pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung akan diangkat menjadi P3K, tetapi yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan, pada tanggal 17 Maret tahun 2025 kami sudah mengumumkan beberapa isu krusial. Tadi sudah dimention juga oleh Pak Pimpinan bahwa nanti paling lambat bulan Juni 2025 dan P3K tahun Oktober 2025. Dan tentunya dengan menegaskan bahwa permintaan antar seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi, dan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir pengangkatan ASN. Dan tentunya Bapak Presiden juga menegaskan bahwa rekrutmen ASN ini adalah dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan normal. Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu bisa nanti mendengarkan bagaimana hasilnya. Dan sekarang dalam proses pemberkasan, kami selanjutnya juga kami akan menyampaikan mengenai evaluasi pengadaan ASN tahun 2024. Memang kami dapat sampaikan terdapat beberapa instansi yang memang menunda untuk penyelesaian pengadaan CPNS. Makanya kemarin tuh dimundurkan, memang ada banyak instansi memang bersurat untuk diminta untuk menunda, gitu ya. Jadi datanya nanti ada di BKN. Kemudian juga instansi itu banyak juga yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan terhadap pelamar yang di dalam database BKN. Jadi yang seharusnya 1,7 yang kita sediakan, yang masuk ke kami hanya sekitar
1.017.000 saja gitu yang masuk. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian ternyata ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Jadi dia seharusnya datanya di mana, dia melamar yang itu langsung gugur. Seharusnya kan memang disesuaikan dengan data di BKN. Tentunya tadi juga selanjutnya juga kami evaluasi pengadaan CASN ini juga kami menyampaikan tadi Pak pimpinan juga menyampaikan kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang proporsi belanja pegawai yang akan dibatasi 30% ini paling lambat tanggal 5 Januari 2007 itu harus sudah 2027 30% dari APBD ini paling lambat 5 Januari 2027 mohon maaf itu harus 30%. Dan dari data yang sampai kami tahun anggaran 2024 ternyata masih ada pemerintah daerah dengan rasio belanja pegawai di atas 50%. Ibu bisa melihat dari data kami. Oleh karena itu sebetulnya instansi pemerintah masih memiliki sekitar waktu 2 tahun kurang sedikit untuk namanya agar pembatasan ini memang agar memastikan belanja birokrasi itu dapat digunakan lebih banyak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, isu yang berikutnya yang ingin kami sampaikan, sebagaimana yang di surat yang disampaikan kepada kami, adalah kaitannya dengan pemindahan Kementerian dan Lembaga dan pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara. Jadi penundaan karena ini baru saja terjadi perubahan kabinet, maka pemindahan Kementerian Lembaga dan Pegawai ASN untuk ke IKN tahun 2024 belum dapat dilaksanakan. Nah ini nanti kami juga sudah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah karena memang penataan organisasi dan dari kementerian kabinet ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Jadi ada satu kementerian yang terpecah menjadi 3, ada yang menjadi 2, ada yang jadi Menko pun bertambah sehingga kami juga masih meminta kementerian dan lembaga itu untuk melakukan konsolidasi di internal. Dan ini juga IKN pun saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap gedung perkantoran dan unit hunian sejalan dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Nanti akan kami sampaikan pemindahannya juga nanti akan disampaikan setelah kami juga mendapatkan penetapan peraturan presiden tentang pemindahan kementerian dan lembaga dan seluruh ASN ke IKN. Tentunya kami sambil menunggu pun kami juga sudah menyiapkan rancangan keputusan Menpan RB tentang pola penugasannya Pak. Jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan sudah kami siapkan, hanya menunggu pemindahan Perpresnya saja. Kemudian kaitannya dengan pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri serta penugasan ASN dari lingkungan TNI dan Polri yang bersifat resiprokal sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian terutamanya di dalam pasal 19 ayat 2. Kemudian juga berdasarkan PP nomor 17 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa pengisian persyaratan anggota TNI dan Polri yang dapat diangkat di dalam jabatan pimpinan tinggi itu memang sudah diatur Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya pengisian jabatan ini perlu dilakukan secara terbuka, kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Dan ini yang memang secara peraturan yang memang untuk pengisian TNI dan Polri memang sudah ada dasar hukumnya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pan RB, kami tetap mempertahankan program Bisa Tanya kepada kebijakan Pan RB. Setiap hari Selasa kami membuka konsultasi untuk kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur. Hari Rabu kami juga membuka konsultasi tentang reformasi birokrasi dan Kamis untuk pelayanan publik serta transformasi digital pemerintah, dan Jumat tentang kelembagaan tata laksana. Bapak dan Ibu bisa mencatat nomor-nomor di sini untuk ingin menanyakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Aparatur Negara. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, laporan atau paparan yang dapat kami sampaikan sebagaimana isu-isu strategis yang diminta kepada kami. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang secara detail mengenai perkembangan CASN akan disampaikan oleh Kepala BKN. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu Menteri atas pemaparannya, dan teman-teman semua saya sampaikan bahwa yang disampaikan Ibu Menteri itu sebetulnya menjawab pertanyaan kita dari pengawasan kemarin. Ya, jadi tapi kalau masih ada akan ditanyakan sebentar, silakan. Saya persilakan Bapak Prof. dan Kepala BKN untuk menyampaikan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi Sofyan Hasdam, Ketua Komite 1, Pak Muhdi, Wakil Ketua 3, dan Pak Bahar, Wakil Ketua 2, Ibu Menteri, serta seluruh jajaran, Bapak dan Ibu anggota DPD Komite 1 yang kami hormati, dan rekan-rekan BKN, seizin Bu Menteri kami melanjutkan untuk melaporkan progres CASN formasi tahun 2024. Sebagaimana pertemuan yang pertama bulan Maret yang lalu, kami sudah melaporkan bahwa untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer itu memerlukan kerja bersama, karena kita tahu bahwa pengangkatan honorer itu diawali dari instansi pusat dan daerah. Oleh karena itu, ujung akhirnya penyelesaiannya juga berada di instansi pusat dan daerah. Dari Kementerian PAN dan RB, diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan kebijakan rekrutmen dan menetapkan formasi sebagaimana yang diminta oleh instansi. Kemudian dari BKN menyelenggarakan kebijakan teknis terkait dengan seleksi. Contohnya seperti kita menyelenggarakan CAT, Computer Assisted Test. Dan kemudian tahapan berikutnya setelah tes berjalan dari BKN menetapkan nomor induk pegawai untuk CPNS dan P3K. Nah, saat ini Bapak dan Ibu perlu kami laporkan dari tes tahap 1 yang sudah berjalan. Tahapan sekarang yang sudah dilakukan adalah penetapan nomor induk pegawai dan penetapan SK CPNS dan P3K. Kami laporkan Bapak dan Ibu dari 38 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua, provinsi yang baru, itu hampir semua provinsi
dengan isi instansi kabupaten kotanya sudah menyelenggarakan pengusulan NIP ke PKN. Kemudian PKN memproses penerbitan nomor induk pegawai. Dan selanjutnya dari masing-masing instansi kita bisa melihat progresnya, berapa nomor induk pegawai yang diusulkan oleh masing-masing instansi dan berapa yang sudah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. Tolong teman-teman bisa ditayangkan slide, bukan yang ini. Coba yang agak di belakang tentang perkembangan yang ada di slide 17. Slide nomor 17. Jadi Bapak dan Ibu, setelah tes selesai, kemudian sudah diumumkan perankingannya, dari tes CPNS itu ada 542 instansi yang memiliki formasi. Kemudian dari PKN sudah menerbitkan 374 instansi NIP-nya. Nah, yang sekarang sudah selesai SK-nya 32 instansi. Kemudian untuk P3K tahap 1 dari 612 instansi yang ada P3K-nya, pusat dan daerah. Dari PKN sudah menerbitkan 436 NIP instansi dan yang sudah selesai SK-nya 44 instansi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk penetapan kalau kita bagi secara lengkap instansi pusat dan daerah. Misalnya untuk tes CPNS, instansi pusat itu ada 69 instansi yang menyelenggarakan tes CPNS. Yang NIP-nya sudah selesai, yang sudah mengusulkan ke PKN dan selesai, 27 instansi. Dan yang SK-nya sudah selesai, itu 4 instansi. Kemudian yang daerah, ada 473 instansi, kabupaten kota dan provinsi, 347 yang sudah selesai NIP-nya, dan 28 kabupaten kota provinsi yang sudah terbit SK-nya. Kemudian untuk P3K tahap 1 pusat, ada 72 instansi. 40 instansi NIP-nya sudah selesai, dan 6 instansi yang sudah dibagikan SK-nya. Kemudian untuk daerah, ada 540 daerah yang sudah mengirim 540 daerah yang diberikan formasi. Kemudian 396 NIP-nya sudah selesai, dan 38 daerah yang sudah dibagikan SK-nya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau melihat dari sisi prosentasenya, itu rata-rata baru di angka 12% yang SK-nya sudah selesai. Maka terima kasih Ibu Menteri yang terus mendorong instansi pusat dan daerah untuk segera menerbitkan SK untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tampak di layar, pertanggal 15 April kemarin, usulan NIP yang masuk ke PKN itu 592.117 NIP. Yang sudah kita selesaikan 384.714 NIP. Kemudian di instansi yang NIP-nya sudah dijadikan SK itu 47.312 NIP atau sekitar 12,3%. Jadi ini Bapak dan Ibu perkembangan sampai dengan tanggal 15 April kemarin. Nah, kami di PKN bersama Ibu Menteri terus mendorong agar Bapak Ibu para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan konsolidasi di kabupaten kotanya. Kemudian 14 kantor regional PKN kami tugaskan untuk aktif menghubungi para kepala PKD, BKPSDM dan BKPP agar usulan NIP-nya segera disampaikan ke PKN untuk selanjutnya segera ditetapkan SK pengangkatannya. Karena kalau kita melihat deadline waktunya untuk CPNS 30 Juni harus selesai dan P3K 30 Oktober. Nah, ini kami tidak ingin nanti semuanya menumpuk usulannya di bulan Mei sehingga akan ada keterlambatan. Kita minta semuanya didorong secara bertahap dari instansi. Demikian Bapak Pimpinan, laporan dari kami. Terima kasih. Teman-teman semua, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Sebelah kiri belum? Sebelah kanan, ya silakan, Ibu Jelika. Baik, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin perkenalan diri, mungkin di sini ada yang belum kenal, walaupun beberapa kali sudah melakukan raker ya. Saya Jelika Maharani dari Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada beberapa hal menjadi poin-poin titipan dari teman-teman di dapil kami terkait dengan saran bahwa alangkah bagusnya apabila ataukah dimungkinkan dulu nih untuk dilakukan peleburan antara P3K dan PNS agar nanti kalau misalnya Anda bekerja itu tidak ada gap antara keduanya apalagi di lingkungan sekolah, Bu. Dan takutnya apabila ada gap ini ada pengkotak-kotakan dan seolah-olah ada seperti apa ya namanya kasta-kasta tertentu begitu. Kemudian yang kedua adalah ya jelas menerapkan UU ASN nomor 20 tahun 2023 agar tidak ada lagi honorer yang diangkat perekrutan honorer. Kemudian juga yang ketiga, honorer yang sudah lama mengabdi harapannya dia akan jadi ASN sesuai TMT terhitung sesuai TMT-nya. Kemudian jenjang karir untuk P3K agar guru dapat mengembangkan potensi diri dengan kuliah S2 ataupun S3 karena di P3K belum ada jenjang karir ya. Semua permasalahan kemudian yang poin ketujuh, kepastian penyelesaian gelombang 1, misal status R1D, R2, R3 itu dituntaskan semuanya, jangan menimbulkan polemik di sekolah. Lalu tentang wacana tidak ada lagi pengangkatan P3K jalur afirmasi di 2025. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi rekan-rekan honorer yang belum diangkat P3K. Kira-kira apakah masih ada kompensasi untuk mereka? Karena pasti nasib mereka ini ya dengan tidak adanya pengangkat P3K pasti sangat terpukul dan tidak mudah untuk bisa move on. Jadi kira-kira dari rekan-rekan sendiri, ibu bapak sekalian, nasib mereka ini bagaimana? Itu menjadi pertanyaan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih, Indah. Izin Maaf, Pak, izin. sebentar. Mumpung bicara guru tadi sekalian saya sambung ini, titipan dari Jawa Barat kemarin. Jadi, terutama Ibu Menteri yang mereka khawatirkan kalau guru yang pensiun
guru mata pelajaran gitu loh. Jadi yang pensiun, sementara dia bilang kami tidak bisa mengangkat lagi tenaga honorer. Kira-kira nanti mekanismenya bagaimana itu loh, saya kira itu. Ibu Izin. siapa dulu nih Pak? Ibu ini dulu, Ibu ini dulu lah, yang di depan. Pak Ketua setelah itu dari Papua ya. Ya sebentar pindah ke kanan nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Menteri, kemudian Kepala BKN dan seluruh jajaran sudah hadir, dan selamat siang juga kepada Ketua Komite 1 dan Wakil Ketua. Di sini banyak masukan kepada kami nih Pak, masalah P3K. Nah, pada saat perekrutan itu sesuai dengan database BKN. Nah, sekarang sudah ada masa sanggahan ya Pak ya, sudah ada surat dari kementerian untuk kepala daerah untuk evaluasi sesuai dengan masa sanggahan itu tanggal 22 Februari sampai tanggal 28 Februari. Nah, sekarang ini ada masalah. Ini ada beberapa kepala daerah, termasuk ini kepala daerah yang juga menitipkan salam sama Bu Rini, Pak Zahari, Pak, Ibu. Katanya teman-teman kuliahnya Bu Rini yang sekarang menjadi kepala daerah, alhamdulillah. Jadi di beberapa daerah terjadi temuan banyaknya yang lulus P3K kemarin itu adalah honor siluman. Ada beberapa yang double honornya, padahal itu pada perekrutan awal sudah ada evaluasi, yaitu masalah database di BKN. Nah, ternyata pada saat kelulusan ini ditemukan Pak, Bu, ada temuan itu tadi double tempat honorer atau ada honor siluman. Jadi mereka dari kepala daerah belum bisa melaporkan hasil dari masa sanggahan. Nah, ini memang perlu kajian lagi Pak, Bu, bagaimana jalan atau langkah bagi mereka. Jadi jangan sampai adanya temuan yang fiktif akan merugikan para P3K yang lain yang lulus. Nah, ini mungkin ada suatu jalan atau bagaimana supaya tidak terjadinya kerugian lah pada yang lainnya, yang memang lulus yang tidak ada masalah. Nah, ini mohon nanti Bu, karena ini pesan dari mereka bagaimana sih solusinya gitu. Karena sudah ada batas waktunya 28 bulan 2 Bu. Ada beberapa kepala daerah sudah menyurati dan ada sampai sekarang mereka belum menyurati kementerian terkait. Terima kasih Bu. Ya, Pak Paul Vincent Mayor, silakan. Selamat siang Bu Menteri dan jajaran. Saya Senator Paul Vincent Mayor dari Provinsi Papua Barat Daya, di ibu kotanya Kota Sorong. Bu Menteri, kami itu kalau tes CPNS dan juga pengangkatan P3K, selalu saja kantor Badan Kepegawaian Daerah di Palang dibakar, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur di Palang dibakar. Bulan Desember lalu saya memfasilitasi PJ Gubernur Papua Barat Daya dan para bupati. Kita mau ketemu Ibu, kita sudah sampai di kantor, sudah menyurat, tapi Ibu katanya ada nonton bola. Kami datang dan meminta untuk sebaiknya, karena kami ini wilayah otonomi khusus, kami baru masuk NKRI tahun 1969, jadi harus diprioritaskan. Saya, Senator Paul Vincent Mayor, Ketua Dewan Adat Papua di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, sangat mengharapkan Ibu Menteri lebih proaktif, lebih cekatan untuk memperhatikan Papua, supaya jangan sampai kantor-kantor BKD itu di Palang dibakar, kantor gubernur di Palang berminggu-minggu, akhirnya berakibat pada pelayanan pemerintahan. Di Papua itu selalu ada forum pencaker orang asli Papua. Jadi saya minta ada poin khusus untuk kekhususan orang asli Papua di sana agar bisa diakomodir secepatnya. Dan setelah rapat ini saya akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan para Bupati Wali Kota di Provinsi Papua Barat Daya untuk bertemu dengan Ibu Menteri dan jajaran, biar hak-hak kami atau P3K dan CPNS itu bisa dipenuhi lebih dahulu, biar kantor-kantor kami tidak selalu di Palang. Terima kasih Ibu Menteri. Ya, oke, Abdul Hakim. Ya, baik. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan, Ibu Menteri, saya di sini Bu, dan jajaran Kepala BKN. Makasih tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin, sehubungan masih suasana Hari Raya Idul Fitri dan Syawal. 3 hal, pimpinan izin, saya ingin menyampaikan aspirasi dari daerah yang belum tersampaikan kemarin dalam laporan, pimpinan izin. Pertama, kita masih punya persoalan yaitu penyelesaian wajib belajar. Jangankan 12 tahun tapi 9 tahun sekalipun masih punya persoalan. Tentu terkait dengan ketercukupan guru. Bersyukur kita sudah juga punya undang-undang sistem pendidikan nasional, di mana menempatkan lembaga pendidikan baik negeri dan swasta atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pada tempat yang sama. Oleh karena pada kesempatan terhormat ini saya mendapatkan masukan. Pertama, bahwa terkait dengan pengangkatan guru, baik yang berstatus kemudian PNS ataupun P3K, yaitu dari para pengelola sekolah swasta ataupun madrasah, pada saat pengangkatan guru yang berasal dari sekolah swasta, mereka biasanya kehilangan guru terbaiknya karena harus berpindah ke sekolah negeri. Oleh karena itu saya kira mohon kiranya kebijakan ke depan untuk dapat menempatkan guru pada tempat yang sama, baik itu sekolah negeri ataupun swasta, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan ketercukupan guru yang mendapatkan dukungan dari pemerintah sekaligus dukungan dari anggaran belanja negara. Itu menempatkan sekolah pada tempat yang sama, tidak ada diskriminasi. Yang kedua, khusus aspirasi dari guru-guru di madrasah swasta. Informasi terakhir, saya mendapatkan informasi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam database-nya BKN. Saya ingin konfirmasi nih, sehubungan dengan pada kesempatan ini tentu hadir bersama kita adalah Kepala BKN. Ini yang kedua. Yang terakhir, Ibu Menteri, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan keperluan yaitu PNS ataupun P3K secara proporsional dalam hitungan ke depan.
secara profesional, secara akurat akan kebutuhannya supaya nanti ketika ada penerimaan ke depan, kemudian kita memiliki standar yang sama, Bu Menteri. Oleh karena itu saya ingin menganjurkan pada kesempatan ini untuk menghitung ulang berapa sesungguhnya ketercukupan secara proporsional kaitan dengan kebutuhan PNS atau P3K ke depan, baik itu untuk masing-masing instansi, kemudian daerah, provinsi, kabupaten kota, ataupun kebutuhan yang lainnya. Mohon nanti diberikan penjelasan bagaimana proyeksi ke depan, Ibu Menteri. Saya kira demikian. Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk Teras. menyampaikan aspirasi pada kesempatan ini. Pak Assalamualaikum Teras, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Terima kasih pimpinan. Pertama-tama memberikan apresiasi kepada Bu Menteri, Pak Prof. Sudan, dan jajaran yang telah memberikan penyampaian materi yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Komite 1. Ibu Rini, saya apresiasi sekali terhadap tugasnya khususnya terkait dengan reformasi birokrasi. Dan saya paham betul bahwa reformasi birokrasi ini tidak mudah. Karena ini menyangkut juga masalah mental, masalah attitude, masalah karakter, yang pada akhirnya berpulang pada masalah disiplin. Dan jujur saya katakan ini memerlukan waktu. Karena aparatur sipil negara berganti tiap tahun, perkembangan juga sangat pesat. Dan banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rini. Terima kasih terhadap beberapa pertanyaan. Saya udah lama nggak lihat Prof. Sudan ini. Biasanya selalu memberikan informasi. Ada beberapa hal, Prof, yang disampaikan oleh BKD. Ini terkait dengan sistem, Prof. Computerized dengan sistem. Kalau mendasarkan pada apa yang disampaikan, ini memang terlihat ada beberapa yang perlu untuk dikaji ulang. Pertama, berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan jabatan usulan tentang jabatan fungsional lewat aplikasi IMUT ini, Prof. Nah, ini perlu mungkin semacam untuk mereview kembali, terutama pemahaman di daerah. Karena ada beberapa sistem katanya yang terkait ada memperoleh approval dari PYB dan kemudian PPK. Saya tidak tahu persis, nanti mungkin Prof. Sudan berkenan untuk nanti bisa meneliti ini, sehingga menimbulkan adanya kemudahan bagi daerah di dalam rangka untuk jabatan fungsional ini. Kemudian yang kedua juga terkait dengan seleksi terbuka lewat aplikasi. Nah, ini perlu semacam sosialisasi mungkin, semacam pemahaman yang lebih komprehensif, terutama di daerah, Prof. Karena tidak semua daerah memahami, dan kemudian tidak semua di daerah itu juga, ya kita maklumi lah, karena masalah aparatur sipil negara ini kan juga terkait dengan sumber daya manusianya. Kemudian juga mengenai masalah yang menyangkut permajaan data. Permajaan data dari P3K yang menyangkut masalah relokasi. Nah ini, dan yang terakhir, Prof, menyangkut pelimpahan kewenangan dari aplikasi. Nah ini kan menyangkut juga aplikasi dari layanan BKN yang merupakan pendelegasian saya rasa, ya saya tidak paham betul ini. Tapi nanti Prof. Sudan, beberapa poin ini saya akan nanti seizin dari pimpinan untuk membuat secara tertulis, biar nanti bisa lebih detail hal-hal apa saja yang menjadi kendala di daerah. Tapi prinsip bagi saya, Prof, tidak mencari siapa yang salah, tapi prinsip bagi saya adalah bagaimana menyempurnakan, sehingga di daerah itu paham betul mengenai masalah yang menyangkut aplikasi-aplikasi ini. Demikian pimpinan dari saya, sekali lagi terima kasih. Salam saya buat semuanya. Terima kasih, Pak. Sebentar di sini dulu ya, silakan. Kiri kanan Pak, biar adil. Ya, terima kasih Pak Ketua dan Wakil Ketua Komite 1 yang saya hormati Ibu Menteri dan Pak Prof Kepala BKN. Terima kasih sudah hadir kembali. Saya salut dan bangga dengan Menpan RB ya, Kementerian PAN dan RB beserta dengan Kepala BKN yang tidak jemu-jemu. Ibu yang paling sering hadir kemari dan kami sangat bangga, salut dan apresiasi itu. Selamat sore Ibu Bapak. Yang pertama tentu kita apresiasi ya bagaimana kerja keras dari Kemenpan RB bersama dengan BKN yang sudah menyelesaikan tahapan-tahapan proses penerimaan ASN baik PNS dan P3K yang penuh waktu dan paruh waktu yang sudah menyelesaikan tahapannya. Dan tadi saya melihat laporannya seluruhnya sudah mencapai 100% baik yang ASN maupun yang non ASN. Nah, di laporan itulah saya ingin bertanya 100% ini dalam artian apa? Karena sejak awal pertemuan kita dengan Kementerian PAN RB bersama dengan Kepala BKN, apakah ini berarti 100% sudah terpenuhi semua kebutuhan pegawai kita ya? Atau seperti apa artinya? Karena kita sudah melaporkan sebenarnya sejak akhir tahun lalu juga pertemuan di awal kita bertemu banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya tidak dibuka kemarin, yang notabene sangat dibutuhkan dalam kerangka pelayan publik kita. Yang pertama misalnya saya berulang-ulang menyebut dari 100% itu ada sekitar 65% misalnya guru agama Kristen di Sumatera Utara baik SD, SMP, SMA itu tidak ada. Maka 100% ini dalam artian apa? Ini sekolah negeri loh gitu ya. Kita belum bicara soal sekolah lain. Di sekolah negeri setingkat SD, SMP, SMA di Sumatera Utara 65% jumlah sekolah yang jadi kami mendapat data sekitar 1856 sekolah SD, SMP, SMA itu ya tidak ada guru agamanya. Nah, maka pertanyaan saya persis di 100% itu 100% apa ini artinya? Itu yang pertama. Yang kedua misalnya nakes, tenaga kesehatan. Di 5 kabupaten kota di satu pulau namanya Pulau Nias. Jadi di Pulau Nias itu ada 5 kabupaten, 4 kabupaten dan 1 kota. Itu misalnya di satu kabupaten cuma ada 1 dokter, Pak. Di satu puskes di rumah sakit umum daerahnya gitu misalnya ya.
puskesmas yang bersebaran di banyak, apalagi pustu gitu, tidak memiliki dokter misalnya. Nah, ini apakah dalam konteks nakes ini 100% itu dalam arti apa gitu? Terpenuhinya kebutuhan atau terpenuhinya apa ini? Karena kalau kita melihat dari jumlah kebutuhan layanan publik ya dari badan-badan pemerintah kita ini, dari institusi pelayanan publik ini, tidak mungkin itu 100%, itu artinya. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita mengatasi ini? Yang saya sebutkan tadi, ada 65% sekolah negeri SD, SMP, SMA yang tidak memiliki guru agama Kristen dan nakes tadi. Itu masih di satu kawasan ya. Kalau kita datang ke beberapa daerah agak pedalaman, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, begitu-begitu ya, Kabupaten Palas, Paluta Utara dan lain-lain, yang masuk ke dalam itu memang nggak ada. Jadi puskesmas itu nggak buka, nggak ada siapa-siapa di situ. Sementara seharusnya pemerintah melalui dinas terkait, itulah ya, dinas kesehatan dan dinas terkait menempatkan tenaga-tenaga pelayan publik kita di situ. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah karena itu apakah nanti untuk Oktober 2025 yang tadi saya lihat catatannya akan dilakukan juga akhir dari penerimaan ini, apakah itu masuk atau tidak? Gitu. Hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik itu, tapi masih belum terdapat. Nah, saya berharap di akhir ya, sebagai jadwal akhir penerimaan untuk tahun 2025 untuk mengatasi yang kekurangan 2024 di Oktober ini ya, itu bisa dipenuhi beberapa catatan tadi. Nanti saya akan sampaikan Bu, misalnya tenaga kerja puskesmas mana di Sumatera Utara itu yang seharusnya ada tenaga kesehatannya tapi tidak ada, dan guru-guru tadi saya punya datanya semua. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang P3K tadi sudah disebut oleh teman-teman, sudah menyinggung soal jenjang karir tidak ada gitu ya, dan bukan jenjang karir aja yang tidak ada, gajinya nggak naik-naik itu sampai dia pensiun. Karena nggak ada jenjang karir, gaji nggak naik-naik. Saya pikir ini sebuah bentuk eksploitasi negara terhadap warganya yang bekerja tanpa dihitung pengabdiannya bertahun-tahun ya. Jadi nah, ini harus diangkat. Kita ribut ketika bicara tentang undang-undang ketenagakerjaan, di mana banyak korporasi kita tuntut, korporasi privat ya, korporasi swasta, supaya menghitung masa pengabdian para buruhnya gitu, para pekerjanya ya, bahkan jumlah pesangonnya, jumlah gajinya berskala naik gitu ya. Nah, kemudian pemerintah sendiri mengeksploitasi warganya, hak-hak warganya gitu ya, melalui undang-undang pegawai negeri ini gitu, PNS ini. Jadi jenjang karir nggak ada ya, maka gaji pun tidak naik-naik. Jadi dari akhir sampai pensiun nanti dia, kalau misalnya dia dalam kategori P3K ya, yang penuh waktu dan paruh waktu, non ASN, maka dia tidak akan pernah dihitung punya masa pengabdian di Republik ini berapa puluh tahun. Dan saya pikir ini bentuk eksploitasi yang betul-betul melanggar hak asasi manusia. Negara ini ya, melalui peraturan ini, melalui regulasi ini sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap warganya. Saya pikir ini harus kita sampaikan dan kita suarakan. Itu tidak adil namanya bagi sebagian kelompok warga negara. Itu yang kedua yang memang harus kita respon secara lebih serius tentang hak kewargaan masyarakat. Nah, yang ketiga, ini soal TNI Polri gitu ya. Ini harus didudukkan kembali gitu. Ini teman-teman dari IPDN, Bu, alumni IPDN pernah ketemu saya. Jabatan kami sudah habis. Karena mereka biasanya bisa ada di kesekjenan ya, sekjen gitu ya, dan lain-lain ini, teman-teman PDN misalnya, di sekda, di mana-mana. Ternyata sudah diambil, maksud saya. Itu persoalan lain menurut saya. Ya. Kita menolak itu, saya secara tegas kemarin menolak undang-undang, revisi undang-undang TNI, dan akan masuk lagi revisi undang-undang Polri ini. Terkait tentang bagaimana kemudian dilegalisasinya TNI dan Polri masuk ke dalam ruang-ruang sipil, terutama melalui KL-KL ini. Gitu ya. Itu lain soal. Tapi persoalan kita di sini, dengan Kemenpan RB dan Kepala BKN, bagaimana kemudian aturan ya, kementerian ini, Kepala BKN terkait dengan mereka. Karena kalau kita merujuk ke regulasi revisi undang-undang TNI kemarin dan akan masuk lagi di Polri minta jatah yang sama, gitulah ya. Masa TNI aja boleh dapat, kami boleh juga dong, gitulah ini ceritanya ini, mereka akan minta jatah yang sama. Maka apakah aturan-aturan kepegawaian kita ya akan mengenai mereka juga? Itu kita kemarin ribut karena ternyata perundang-undang peraturan pengadilan kita nggak masuk ke mereka. Kalau mereka korupsi di KL ini, mereka nggak diapa-apain oleh kita. Mereka tidak mendapatkan konsekuensi berdasarkan peraturan-peraturan terkait dengan itu. Karena mereka akan dipanggil pulang ke lembaganya. Dan lembaganya diam-diam, gitulah, mana tahu ya, dalam peti atau gimana, karena banyak kita lihat itu. Gitu. Kasus terjadi. Nah, bagaimana peraturan kementerian ini terkait dengan status kepegawaian mereka harus juga masuk dalam mazhab peraturan pegawai negeri sipil ini atau P3 ini, sehingga tidak ada yang diskriminatif di dalam proses penerimaan kita ya. Kemarin itu juga proses penerimaannya gimana, apakah dicelupkan saja ke dalam atau gimana, apakah mereka itu melamar, itu juga nggak tahu kita kan, entah dicelupkan saja ke dalam oleh kelompok-kelompok tertentu atau tidak gitu. Nah, ini juga penting sekali Ibu, sehingga tidak terjadi, kita sedang melakukan reformasi birokrasi tapi di dalam tubuh kita sendiri ya, secara kontraproduktif itu kita biarkan terjadi. Saya pikir kita tidak akan pernah mencapai reformasi birokrasi yang sebenarnya ketika hal-hal yang diskriminatif terjadi dalam tubuh kita sendiri. Jadi 3 hal ini saya pikir kami sangat membutuhkan respon dari Ibu Menteri, dari Pak Prof, Kepala BKN dan teman-teman lain di jajaran Menpan RB dan BKN. Terima kasih pimpinan. Ya, silakan Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan, ketua, wakil ketua, yang saya hormati seluruh anggota Komite 1, Bu Menteri dan Kepala KN dan jajarannya semuanya. Saya Sudirman dari Aceh ingin menyampaikan beberapa hal. Ini sebenarnya yang kami temukan waktu kami melaksanakan reses, Bu Menteri dan Pak Prof. Yang pertama terkait dengan adanya ini kasuistik namanya, terhadap ada 2 orang guru P3K yang tidak bisa mendaftar di 2024. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia sudah lulus P3K 2022. Begitu masuk, mendaftar kembali di tanggal 4 November 2024 tidak bisa. Anda dinyatakan sudah lolos. Namun kelulusan itu tidak terkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Dan ini saya sudah mengirimkan surat tanggal 16 November kepada BKN dan pemerintah daerah, Badan Kepegawaian Daerah di sana. Tapi belum ada respon sampai saat ini, dan pihak yang bersangkutan sudah berapa kali datang ke BKN untuk meminta hal ini bagaimana dijembatani dan dibuka. Tapi belum ada proses sampai saat ini. Ini kasihan.
Pak Prof. Ini nanti saya kasih suratnya ini langsung. Kemudian yang kedua terkait dengan guru swasta, Pak Bu Menteri dan Bapak Kepala BKN, yaitu problemnya adalah kami menerima aspirasi dari para guru swasta PLPG namanya di Aceh yang tidak bisa ikut seleksi P3K. Dan persoalan ini juga dihadapi oleh para guru swasta di seluruh Indonesia. Mereka adalah guru sekolah swasta yang terlebih dahulu tersertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidikan sebagai guru profesional dan telah mengabdi lebih 20 tahun. Namun mereka tidak terdata di database BKN sehingga tidak bisa ikut seleksi P3K, dan hal ini berbeda dengan guru negeri yang bisa ikut P3K walaupun baru mengajar. Kemudian Permen nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K, jabatan fungsional guru, menyebutkan guru bisa ikut seleksi P3K adalah guru yang terdaftar di Dapodi, termasuk guru swasta. Kemudian juga guru lulusan pendidikan profesional atau PPG. Kemudian Permen Distek nomor 46 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan P3K. Guru menyatakan bahwa guru swasta yang terdaftar aktif di Dapodi dan memenuhi persyaratan lain bisa ikut seleksi. Namun aturan Kemenpan RB tidak dapat realisasi karena guru swasta harus ditempatkan di sekolah negeri, sehingga guru swasta tetap tidak bisa mendaftar karena tidak ada posisi di guru negeri. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berdasarkan peraturan para guru PLPG saat mendaftar sebagai peserta seleksi P3K, mereka akan ditanya apakah sudah prajab. Dalam hal ini guru PPLG tidak bisa masuk kategori. Dalam hal ini peraturan menteri terhadap guru swasta tidak dapat diberlakukan bagi guru swasta karena tidak masuk kategori P1 sebagaimana disyaratkan oleh aturan. Kemudian yang selanjutnya ini kami rangkum, para guru PPLG berkeluh kesah untuk apa pemerintah mengadakan PPLG ya, jika kemudian yang PNS P3K adalah guru muda. Ya, minim pengalaman dan belum tersertifikat dan belum bersertifikat. Sementara mereka yang telah memiliki sertifikat dan memiliki pengalaman di atas 20 tahun tidak bisa mendaftar sebagai guru P3K. Ini suara masyarakat di daerah dan beginilah kenyataannya. Ini tolong diperhatikan. Kemudian pendaftaran, lulus, seleksi, kemudian ketika disiapkan berkas, hilang. Ini beberapa orang melaporkan kepada saya. Datanya langsung hilang. Pertama sudah lulus, kemudian ketika disiapkan berkas, namanya hilang. Ini mohon diperhatikan bagaimana data di mekanismenya. Kemudian selanjutnya, formasi di daerah yang memang tidak semua daerah membuka formasi ini. Kemudian Bu Menteri dan Bapak Kepala BKN, yang bekerja yang masih bekerja yang bisa mendaftar. Kalau dia tidak ada kontrak lagi nggak bisa didaftar. Sementara daerah ini sekarang ini ada yang memutuskan kontrak. Kalau diputuskan kontrak berarti itu selama 20 tahun sudah bekerja. Habis sudah. Nasibnya entah bagaimana. Ada yang hampir 1 tahun lagi tinggal masa sisa bekerja, tapi dia belum masuk didaftar di tes P3K. Ini mohon perhatiannya. Kasihan sekali mereka ini. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada perubahan, ada pertimbangan ya, perhatian daripada Kementerian dan BKN di sini. Nanti saya serahkan langsung, mohon izin pimpinan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya di kiri nggak ada lagi? Ada, Pak. Ada? Pimpinan. Bapak Sultan Sagan. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, Kepala BKN, kami muliakan dan jajarannya, pimpinan Komite 1, anggota DPD Komite 1, kami muliakan. Ibu pimpinan, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman guru, dosen di tempat saya. Jadi, kebanyakan dari mereka ketika kami turun wilayah itu mengeluhkan tentang cara mengajar. Dan satu hal yang perlu diketahui oleh orang pusat, kebanyakan pegawai daerah sangat ingin kerja di kota, Pak. Di tempat ramai, bukan di tempat terpencil. Sementara guru yang diterima tentu ada penempatannya di tempat terpencil. Maka untuk membangkitkan semangat mereka mengajar di tempat terpencil, apalagi daerah kami pulau-pulau, bapak-bapak, ibu-ibu di pusat ini nggak pernah merasa hidup di pulau-pulau. Saya yakin dari kecil sampai tua ini pasti nggak pernah rasa. Nah, karena pulau-pulau itu sehingga mereka merasa terasing. Ketika mengajar baru 1 minggu balik lagi ke kotanya, misalnya kalau dari pulau apa di Maluku Utara itu balik lagi ke Ternate, bisa 2 minggu dia di Ternate nggak balik lagi ke pulau tersebut, nggak ngajar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tidak bisa tidak, di wilayah daerah kami pernah tahu di Sulawesi Selatan, itu katanya ada tunjangan kemahalan. Tapi Maluku Utara nggak ada. Nah, cobalah untuk memotivasi semangat kerja para guru di tempat terpencil, itu nilai pendapatannya coba dioptimalkan dengan sesuai dengan keadaan di wilayah di mana dia ditempatkan. Supaya kasihanlah ini kami punya rakyat di tempat terpencil, nanti ketika tes CPNS, mereka bisa meratakan ilmunya dengan yang di Jawa, melalui CAT itu. Ini yang mesti dipertimbangkan serius oleh Kementerian PAN dan BKN agar kesamarataan tingkat pendidikan itu bisa optimal dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai mungkin saja dari ini sudut pandang politis karena lembaga DPD dan DPR ini adalah lembaga politik. Maka coba saya sedikit menyipir tentang tinjauan politiknya. Mungkin kalau ada kebijakan politik dari pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan jajarannya, pasti di 2029 akan menguntungkan. Sebagaimana dulu waktu Pak SBY membuat kebijakan mengangkat honorer daerah, bisa menang 2 kali itu. Nah, ini coba diperhatikan kenapa? Ada hal lain lagi yang menjadi pertimbangan. Hasil telusuran kami, Ibu Menteri dan Kepala BKN, ternyata oknum-oknum yang diangkat, yang diluluskan dan lulus sebagai PNS, justru para honorer, saya sebut oknum ya, tidak semua PNS. Justru para honorer ini yang lebih bisa bekerja, lebih pandai bekerja, lebih pintar menyusun laporan kerja, ketimbang oknum-oknum PNS yang diluluskan dan lulus sebagai PNS. Maka pertimbangan tadi, pertimbangan kinerja, alangkah eloknya kalau Presiden, pemerintah pusat,
dengan keberanian politik, sudah tentu dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, membuat kebijakan mengangkat para honor yang udah 20 tahun kerja, 18 tahun kerja, 10 tahun kerja, gitu. Yang baru-baru lulus seperti ibu teman saya yang di depan tadi, Bu, dari Bengkulu bilang, ada siluman-siluman. Ada pegawai-pegawai yang diluluskan secara siluman. Sementara mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, yang bahkan kompeten sekali di bidang pekerjaannya di Pemda sana, di unit-unit, itu malah terpinggirkan oleh aturan-aturan P3K yang mesti mereka ikut tes lagi, gitu. Yang dengan praktek siluman tadi, mungkin mereka tidak bisa terakomodir di situ. Saya kira ini yang bisa menjadi pertimbangan dari Ibu Menteri PAN dan Kepala BKN untuk disampaikan di rapat kabinet. Ada langkah politik tertentu yang mungkin bisa diambil oleh Presiden sehingga ada dampak terhadap 2029. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah kanan wabarakatuh. masih ada? Ya, Tuan Guru, Dalil, silakan. Sudah pasti terakhir ini di kanan karena sudah semua yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri dan Kepala BKN dan seluruh dirjen yang hadir. Terima kasih, saya apresiasi untuk selalu hadir di DPD RI, Bapak Ketua Komite dan seluruh anggota yang saya hormati. Ini harapan saya, mudah-mudahan Ibu Menteri bisa berkoordinasi maupun Kepala BKN dengan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa. Karena ADD yang bersumber dari APBN dianggarkan untuk anggaran APBDes, dan dari APBDes itu dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam usaha pemberdayaan masyarakat ini tidak akan maksimal kalau tanpa jaminan keamanan. Sehingga di NTB beberapa kepala daerah dulu membuat perda untuk mengangkat Badan Keamanan Desa, dan itu jumlahnya ya tergantung jumlah penduduk di desa. Ada yang sampai 10 ya. Ada yang sampai 12. Namun karena sekarang ini ada efisien anggaran, sekarang sedang ribut di daerah karena memberhentikan BKD ini, Badan Keamanan Desa. Nah, sehingga ada aspirasi dari beberapa kepala desa, agar dari APBDes yang jumlahnya 30% itu maksimal itu masuklah untuk BKD. Artinya walaupun memang aturannya itu untuk perangkat desa ya, maksimal 30%. Perangkat desa itu kan kepala desa, sekdes, bendahara, kaur maupun kepala seksi dan kepala kewilayahan. Nah, di situ tidak masuk BKD. Mungkin itu mohon ya, sekarang kepala desa ini sedang pusing memikirkan gaji BKD-nya ya. Mungkin itu nanti berkoordinasi ya, Ibu Menteri apapun Kepala BKN. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sama dengan tenaga pendamping desa tadi, udah kita bicarakan. Mereka mau lagi menghadapin, padahal kita udah jembatan sebetulnya kalau ini. Ya, sebelum kita akhiri, saya persilakan Pak Mudi sebelum saya serahkan kepada Ibu Menteri. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, Pak Kepala BKN, Bu Sekretaris Menteri, Pak Deputi dan seluruhnya. Mohon maaf tadi terlambat karena masuk ke sini. Ada demo tadi. Di luar ada demo. Selamat Idul Fitri, Bu Menteri, Pak Kepala. Mohon maaf lahir batin, mungkin banyak salah kami. Ada dua hal. Pertama, saya ingin apresiasi terlebih dahulu. Bu Menteri kita sempat, Pak Kepala BKN kita sempat ikut cemas ya pada saat pengunduran di 2026. Alhamdulillah, Ibu dan Pak Kepala BKN ngambil jalan tengah lah ya, bijak lah ini. Tetap di 2025. Mudah-mudahan selesai, Bu Menteri, kita doakan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, yang khusus Jawa Tengah. Saya ikut malu di forum ini karena penyelesaian Jawa Tengah ini Pak Kepala BKN rendah ya. Kita lihat di sini yang sudah terbit NIP baru 16 dari 36. Yang belum mengusulkan 12. Bu Menteri atau Pak Kepala BKN, mana saja ini Pak, agar kita juga tadi kan didorong, bantu kita dorong sama-sama, ini kan kepala daerahnya juga baru. Kalau Jawa Tengah katakanlah masih posisinya di 44%, ini teman kami cuma tinggal Jogja sama Aceh ini yang masih rendah, yang lain sudah banyak yang sampai 100%. Kita terakhir ke Jawa Barat, Bu, ini ternyata sudah 88. Jawa Timur sudah 100%, luar biasa. Mohon izin Pak, ini nanti kami diberi. Selanjutnya, Jawa Tengah termasuk yang untuk provinsi, jumlah formasinya rendah, ini untuk mengulang kami sampaikan. Karena formasinya kemarin hanya 4.181 dari 7.663. Padahal untuk guru saja yang SMA SMK yang P1 sisanya masih sangat banyak, 4.000 lebih. Bahkan sudah ngerutuk ke sini, Bu, yang ini yang pernah sampaikan ke Pak Kepala BKN. Mereka P1 tapi dari swasta. Tidak ada jaminan untuk paruh waktu karena bukan masuk dalam database. Mumpung ini ke Bu Menpan, padahal dulu Ibu menjamin mereka yang P1 akan diangkat. Gimana ini penyelesaian mereka? Saya berharap kita konsisten pada saat mengumumkan P1 nanti akan diangkat, nunggu formasi. Lalu sekarang kebijakannya kita akan selesaikan untuk yang mendapat sudah masuk database, mereka tidak masuk di situ. Ini posisi dia di mana? Kasihan mereka sekarang sudah rata-rata lepas pekerjaan di sekolah swasta itu. Ini juga menjadi catatan penting. Lalu yang kedua, Ibu, dari 7.663 yang masuk database, 4.181 dapat formasi. Sesuai komitmen Ibu dan Bapak, mereka nanti paruh waktu.
apakah nanti SK-nya bareng dengan yang penuh waktu. Karena paruh waktu pun mereka sudah terima gitu ya. Tapi kalau nanti SK-nya jauh ke belakang akan ada masalah baru. Karena saya yakin berkali-kali mungkin saya sampaikan di berbagai kesempatan, mereka butuh kepastian. Seperti dulu Ibu menyampaikan ke kami, yang penting ya Pak Abah ya, yang penting kan dapat NIP duluan gitu. Dapatlah dia. Sehingga mungkin sudah akan damai walaupun bayarannya masih seperti kemarin Bu. Tapi kalau keluar kan sudah punya NIP. Nah, ini saya berharap ini betul-betul menjadi catatan kita bersama. Yang kedua Ibu, tahap 2. Kapan seleksinya? Mereka pun tetap menunggu. Karena mereka adalah orang-orang yang saya kira terlempar karena berbagai faktor atau karena memang ada kekurangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Kepala BKN, saya ingin apresiasi pada saat kita ketemu menyampaikan masalah teman-teman guru yang sudah dengan susah payah kuliah, tapi mau gunakan gelarnya aja nggak boleh. Terima kasih surat edaran Bapak nomor 325 sudah terbit, tapi di lapangan daerah belum mau merespon. Alasannya belum ada juklaknya lah macam-macam. Prof, ini mereka bayar sendiri sekolah di sekolah yang benar. Belum nuntut itu ya, memang belum nuntut hak-hak secara finansial. Sudahlah saya biar dapat make aja lah kan ya. Wah, kalau guru S2 kan rodo, guru SMA S2 maju di kelas itu rodo ini. Sekarang belum boleh pakai padahal dia sudah, dan kita tidak ikut membiayai kepada mereka. Bapak sudah melakukan itu, tapi efektivitasnya kan perlu kita pastikan. Yang kedua, ke Ibu Menpan dulu juga pernah saya sampaikan, ini masih masalah mengenai penataan dan distribusi guru terutama P3K. Di Jawa Tengah Ibu, ada 600 guru mengusulkan untuk pindah karena 0 jam di sekolah itu, sekolah lain butuh. Karena dulu tidak ditempatkan di domisilinya, dari nama itu ada 110-an. Karena sekarang punya suami, suaminya jauh Bu. Ibu bisa bayangkan suami istri Rembang dengan Cilacap Bu, kapan ketemunya Bu? Iya, ini kalau yang lagi rame dokter Bu, yang PPDS, gara-gara jamnya lebih dari 50 jam per minggu, nggak pernah pulang, jadi macam-macam gitu ya Bu. jangan. Tapi dulu Bu Wakil kami Bu Ratu juga mengingatkan ke kita, ada kejadian gara-gara itu. Saya akan sampaikan ke Ibu daftar 600 yang macam-macam itu pada kesempatan ini. Karena apa? Kepala dinas ke saya, Pak kami sudah mengajukan ke Pak Menteri sejak 20 Januari. Sampai sekarang nggak direspon. Kepada Ibu, haruskah mesti dapat rekom dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Atau seingat saya Ibu menyampaikannya dari daerah langsung ke Menpan sepanjang 2 syarat dipenuhi. Yang ditinggal tidak jadi kurang, yang didatangi tidak jadi lebih. Menurut saya itu distribusi yang harus kita lakukan. Buat apa kita mengangkat banyak, tetapi ada yang kurang tetap, ada yang kelebihan. Ini kan ya mubazir lah Bu. Ini saya harap ini bisa segera kita selesaikan, dan saya berharap Ibu bisa mengakselerasi ini karena kepala dinas saya pun menyerah. Mana ini Pak Februari aja sampai sekarang nggak ditanggapi apa-apa lah. Coba bayangkan kalau Februari kepala dinas ini ya ke Pak Menteri aja begitu, apalagi kalau orang per orang, saya kira akan menjadi sangat lama. Lalu yang pernah kami sampaikan juga ke Pak Kepala BKN terkait usulan teman-teman guru yang sudah mendapat rekom dari gubernur untuk jabatan fungsional guru ahli utama, sehingga nanti dapat Bu, pembina utama yaitu ya. Itu sudah disampaikan ke Bu Menpan, mudah-mudahan segera dapat respon. Terima kasih Bu, ini jujur kami dari pimpinan dan teman-teman anggota sebelum reses kita wah ini harus segera ketemu gitu loh. Kemarin surprise juga. Ini Bu Menteri sama Pak Kepala akan hadir lagi. Padahal Pak Kepala BKN baru awal Maret atau akhir Februari ya Pak kita ketemu. Menurut saya kita memang harus berterima kasih dan apresiasi, kita doakan Pak Menteri, Ibu Menteri dan Pak Kepala BKN ini sehat selalu, sukses dan mampu mengurai masalah yang sangat rumit ya menurut saya terkait dengan ini. Saya lupa yang terakhir ini, maaf Bu. Bu tadi kan banyak ditanyakan. Besok nggak boleh lagi ngangkat honorer. Ibu, kami sudah turun ke sekolah. Tahun depan yang mau pensiun di satu sekolah ada yang sampai 8. Satu sekolah, satu SMP. Besok bagaimana cara ini? Apakah Ibu memastikan tahun depan ada rekrutmen untuk mengisi kekosongan sebut aja 2027? Karena kalau tidak, maka mereka saya pastikan tetap nekat mengangkat karena nggak ada gurunya. Ingat Bu, mereka akan berlindung ke Undang-Undang Sisdiknas. Alasannya kepala daerah karena otonomi punya kewajiban juga memenuhi kebutuhan guru dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib yang pendidikan itu. Dan kalau itu terjadi, ya kita akan kembali lagi. Mulai honorer lagi, kita ribut lagi seperti ini. Maka saya berharap kalau sudah ada skemanya ini bisa diinformasikan kepada kita, sehingga kita juga bisa menyampaikan bahwa nggak usah takut, tahun depan ada seleksi P3K atau ASN untuk guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya persilakan Ibu Menteri, memang ada satu hal lagi juga Bu, yang menyangkut Undang-Undang 23 tahun 2014 mengenai pembinaan SLTP dan SLTA. Kalau sekarang ini SLTA di bawah binaan provinsi. Sementara mereka menganggap dia berada di depannya bupati wali kota. Rakyat yang dia didik adalah rakyat kabupaten kota, kok mesti provinsi yang tangani. Sehingga kalau datang dia bilang pengawas dari provinsi Pak, memangnya gratis. Kami harus nyiapkan makanan, kalau dia nginap kami. Nah ini persoalan yang kita hadapin supaya bapak tahu. Yang kedua dia bilang begini, kalau wali kota marah sama saya,
Paling saya dipindah dari SMA 1 ke SMA 2. Ini kalau di provinsi, Pak, kami dimarahi oleh kepala dinas, pindahnya ke kabupaten lain jauh-jauh gitu. Nah, ini mungkin satu hal yang nanti akan kita bicarakan juga dalam rangka revisi Undang-Undang 23 nanti, Pak. Ya, mungkin itu Bu Menteri, saya persilakan untuk memberi respons. Baik, terima kasih pimpinan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih pertanyaannya. Tentunya saya dengan Kepala BKN dan seluruh jajaran kami tentunya senang untuk bisa berdialog dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami tentunya ingin selalu mengupayakan kalau memang jadwalnya tidak cocok, bahkan saya suka telepon Pak Sekjen, boleh nggak ditunda kadang-kadang supaya kami bisa langsung hadir. Dan ternyata kita memang banyak hal yang kita sama-sama ingin menyelesaikan persoalan ya Pak yang terjadi. Namun mungkin barangkali sebelum kami juga menyampaikan mengenai persoalan honorer, mungkin kita itu memang yang kita hadapi, yang kami hadapi dari Kementerian Pan-RB sebetulnya adalah bukan hanya masalah tenaga honorer, bukan masalah kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur, tetapi saya juga punya tugas yang cukup berat, artinya kita melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Jadi mungkin kapan-kapan saya juga ingin diskusi tentang bagaimana kita melakukan digitalisasi pemerintahan, bagaimana kita mengkonsolidasikan program-program yang ada di pemerintah daerah agar tidak terjadi silo dan nyambung dengan asa cita Bapak Presiden begitu. Jadi kami memang seperti saya sampaikan tadi dalam paparan tadi, mengapa kami sangat ingin reformasi birokrasi tematik itu betul-betul bisa dijalankan dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini tidak bisa berjalan kalau sistem-sistem yang lain tidak dijalankan, seperti bagaimana kita mencari talenta-talenta terbaik untuk birokrasi agar jalannya pemerintahan bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti saya akan menyampaikan ini persoalan yang kita hadapi itu kadang-kadang yang kita perlu melihat peta kewenangan yang pengaturan kaitannya dengan masalah penanganan sumber daya manusia aparatur. Mungkin bisa ditayangkan bagaimana peta kewenangan yang jadi yang tadi